Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita semua dapat memasuki bulan Ramadan 1443 Hijriah. Mari wujudkan rasa syukur kita dengan meningkatkan amal ibadah sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah Ramadan kali ini sebagai bulan kinerja dan jadikanlah Ramadan kali ini sebagai bulan prestasi untuk meraih derajat takwa. Tetaplah semangat meraih target dengan motivasi kerja ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin untuk menunaikan ibadah dengan khusyuk dan bahagia. Selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat pagi, dengan Olive, ada yang bisa dibantu? Kalaker, selamat siang. Dengan Danu ada yang bisa dibantu? Kami siap. Melayani. Kalau friends, dari hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini Kinan sedang berada di Wisma Kala. Tentu saja dalam program Syiar Ramadan kali ini ada yang beda, karena hari ini kita bakalan seru-seruan bersama dengan Ustaz Sabarudin dan juga pastinya bersama seluruh teman-teman dari Kala Group. Untuk itu ikuti terus Kinan akan kemana setelah ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Masya Allah. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Kita ini suasana yang berbeda hari ini. Iya, betul berbeda karena saat ini kita sedang berada di Wisma Kala. Tepatnya ini adalah Kala Group. Nah, untuk itu hari ini Ustaz kita bakalan jalan-jalan. Kita bakalan keliling di Wisma Kala ini. Tepatnya nanti kita bakalan naik ke salah satu lantai, yaitu lantai 13. Kita bakalan sapa-sapa teman-teman dari Kala Group. Yuk Ustaz, Insya langsung Allah, aja. semoga berkah. Amin, yuk. Nah, alhamdulillah Ustaz sudah berada di lantai 13, tepatnya di MBD. Nah, untuk itu kita masuk dulu yuk, sapa-sapa teman dari Kala Group. Ya, Yuk, sekaligus ayo. kita bersilaturahim. Iya, betul. Dan silaturahim ini bisa memudahkan rezeki dan juga melapangkan rezeki dan memudahkan umur kita. Iya, baik. Ini kalau kita lihat pada sibuk kerja nih, Stas. Kita sapa-sapa dulu yuk, tes-tes suara. Ini kita kayak nyidak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak. Aduh, lesu banget. Pada puasa nggak sih? Puasa setengah atau full? Oh, full. Takutnya nanti ada makan siang, ya kan? Oke, baik. Pada kesempatan ini, sebelumnya Kinan tidak sendirian. Jadi, kita minta perhatiannya sedikit. Banyak juga nggak apa-apa ya sebenarnya, karena hari ini kita bakalan sharing juga sama Ustaz Sabarudin, LC, dalam program Syiar Ramadan bersama dengan Kala Group. Nah, ini hari ini saya senang sekali Ustaz, karena kita berada di lantai 13, di MBD khususnya, ketemu sama teman-teman dari Kala Group, khususnya juga teman-teman dari MBD. Dan hari ini, tepatnya teman-teman semuanya, kita bakalan membahas tentang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu aja teman-teman di sini banyak yang mau ditolongin dalam rezeki, jodoh. Nah, banyak kayaknya ya, ini dari wajah-wajahnya nih Ustaz. Jadi mungkin Ustaz boleh dikasih pengantar dulu mungkin ya sama teman-teman. Sebenarnya pola pertolongan Allah tuh seperti apa sih, biar teman-teman kerja sambil telinganya diisi dengan ceramah, biar hatinya tenang. Oke, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah manusia mengira akan dimasukkan ke dalam syurga? Syurga di sini merupakan kenikmatan sebelum diberikan ujian oleh Allah dalam 3 level atau 3 tahap. Ya. Mashatmul basa ini merupakan level yang paling ringan. Yang kedua, ad-darra, merupakan ujian yang sudah menyentuh ke fisik. Kemudian yang ketiga, wazulzilu, yaitu ujian yang berat. Sampai manusia mengatakan, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Kita ini menderita, kok Allah nggak nurunin pertolongannya? Maka Allah menjawab dalam Al-Quran, ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat dengan manusia. Hanya saja, tentu kita pahami, bagaimana sih pola yang kita tempuh untuk mendapatkan pertolongan Allah. Ya, baik. Syukran jazakumullah. Ustaz, ini ada pengantar sedikit teman-teman semuanya. Mungkin di sela-sela teman-teman lagi kerja ada yang mau bertanya atau mungkin ingin menyampaikan isi hati mengenai pola pertolongan, atau mungkin di sini ada yang sangat ingin ditolong sama Allah dari segi rezeki, jodoh juga boleh. Oke, mungkin kita langsung persilakan aja ya. Ya, Ustaz. silakan. Kita sambil jalan yuk, Ya, sambil boleh. ini biar kita dilihat juga mungkin ya. Kalau dari sini mungkin dari sebelah kanan Ustaz. Oh, kayaknya ini sudah penuh pertolongan kayaknya. Kita langsung di tengah saja. Kalau di tengah sini, Boleh deh, mau. oke, boleh. Kak, kenalin nama dulu dong. Oke, biar boleh, kita boleh. kenal juga. Di sini aja kali ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indira Indiarjo dari Corporate Communication Department. Saya ingin bertanya nih Ustaz, kadangkala kan kita ditimpa musibah, tapi sebenarnya kalau kita lihat dari luas, ternyata musibah itu menyelamatkan kita dari musibah yang lain. Itu bagaimana caranya Ustaz supaya kita bisa melihat suatu masalah itu lebih luas? Bagaimana sih? Karena kadang kan kita ketika dihadapkan dengan masalah kita langsung terpuruk,
padahal kita tidak tahu ternyata endingnya ini ternyata masalah itulah yang menolong kita dari masalah yang lebih besar. Mungkin seperti itu Ustaz. Terima kasih. Oke, keren ya pertanyaan dari Kak Indira. Kayaknya Kak Indira ini sering ditempa masalah, Ustaz, tapi selalu terselamatkan. Alhamdulillah. Nah, ini mungkin tipsnya, Ustaz. Jadi Kak Indira ini mungkin selalu mendapatkan masalah, tapi mungkin selalu juga menjadi seseorang yang beruntung karena lagi-lagi diselamatkan. Itu bagaimana hikmahnya, Ustaz? Sebenarnya kesabaran itu dibagi menjadi 3. Oke. Ada kesabaran dalam ketaatan, ada kesabaran dalam menjauhi maksiat, dan yang ketiga ada kesabaran ketika menghadapi musibah. Ketika kita menghadapi musibah, maka jangan cari solusinya, karena solusi akan mendatangkan solusi. Tapi ketika kita menghadapi musibah, maka yang dicari adalah Allah. Bukankah para nabi ketika ditimpa oleh musibah, Nabi Yunus, dia tidak menyalahkan Allah, dia tidak menyalahkan kaumnya, dia tidak menyalahkan siapa-siapa, akan tetapi ketika ditimpa musibah, dia kembali kepada yang memberikan musibah adalah Allah. Kita yakin, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang diberikan manusia itu baik menurut manusia, belum tentu baik menurut Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sebaliknya, boleh jadi ada yang buruk menurut manusia, justru itu yang terbaik bagi Allah. Makanya ada istilah bahwa inilah takdirku. Allah menciptakan keburukan, benar. Akan tetapi di balik keburukan itu ada sesuatu yang ingin diinginkan oleh Allah, atau istilah kita hikmah. Tapi kadang hikmah ini disembunyikan. 1-2 tahun kadang kita tidak dapatkan, tapi nanti setelah bertahun-tahun ternyata, oh ini loh hikmah yang masalah yang saya hadapi. Makanya Allah menciptakan keburukan. Seperti apa? Musibah. Siapa orang senang dengan musibah? Itu merupakan keburukan. Akan tetapi di balik keburukan itu ada hikmah yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah seorang yang sakit yang harus diamputasi, amputasi itu merupakan buruk menurut manusia. Akan tetapi ketika diamputasi ternyata ada hikmah di belakangnya adalah mendapatkan kesehatan yang utuh. Wallahu a'lam. Oke, syukran jazakumullah Ustaz. Gimana Kak Indira, sudah mewakili jawabannya, pertanyaannya? Alhamdulillah, intinya kalau teman-teman yang lain juga ditimpa masalah, selalu kembalikan diri kepada Allah. Karena semua yang ada di depan kita itu atas ridhonya Allah untuk terjadi. Makasih Ustaz. Masya Allah. Masya Tepuk Allah. tangan dulu dong untuk Kak Indira. Ini udah bisa jadi asisten Ustaz nih kayaknya langsung Insya nanti Allah. ya. Baik. Dan memang Ya. Kita seorang hamba, ketika kita masih menggantungkan harapan kita selain Allah, maka itu kita akan mengalami kekecewaan. Orang sekarang banyak menggantungkan rezekinya ke pekerjaan. Oh, baik. Nah, berarti setelah mendengar jawaban dari Ustaz Sabarudin, semoga ini bisa membantu juga untuk Kak Indira biar kedepannya makin Amin. sabar, makin semangat, Amin. dan semoga segala aspek kehidupannya selalu ditolong Allah. Amin, ya Rabbal Yang penting jangan Alamin. menggantungkan hidup sama manusia, Kak. Betul, betul. Pesannya, Ustaz. Oke, baik Ustaz, kita jalan ke sebelah sini Ya, lagi. boleh. Oke, kita sapa-sapa. Aduh, ini ada kakak-kakak cantik juga nih di sini. Kayaknya kurang ya kalau cuma satu pertanyaan. Iya, Kayaknya ini boleh. banyak yang mau nanya, Ustaz, tapi kebanyakan masalah jadi sungkan. Oke, mungkin bagian sini ada yang mau bertanya juga, Kak, mengenai pola pertolongan Allah. Oke, saya mungkin Boleh, Kak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ustaz mau bertanya. Ya, silakan. Oke, tentunya berbicara tentang pertolongan Allah, kita sangat mengharapkan pertolongan Allah di yaumul akhir nanti, hari kiamat, di mana di situ masa-masa atau pertolongan Allah kita sangat butuhkan. Kita juga pernah mendengar kisah seorang wanita pezina yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga hanya dengan memberi minum seekor anjing. Pertanyaan selanjutnya, jangan sampai kita sebagai manusia berpikiran pendek bahwa berzina pun bisa masuk surga. Berarti saya tidak perlu melakukan amalan terbaik karena yang biasa-biasa saja Allah tolong. Nah, pertanyaan saya Ustaz, sebenarnya kriteria ada enggak kriteria yang Allah turunkan bahwa yang ditolong Allah itu kriterianya seperti ini saja, supaya kita tidak jangan sampai kita pesimis harus berbuat baik tapi ternyata harus berbuat jelek pun itu ditolong Allah kok, kayak begitu.
Oke. Mungkin sampai situ aja Ustaz. Oke, Terima kasih. baik, terima kasih. Ini kalau kita dengar kayaknya awalannya diawali dengan curhat dulu, Ustaz. Betul, betul. Tapi tidak masalah. Tadi Kak siapa namanya? Oh ya, saya Pristadianto. Dipanggil siapa, Kak? Pris. Oke, Pris, yang penting ya. nggak dipanggil sayang. Oh, bahaya tuh. Oke, Kak Pris. Iya. Jadi gimana nih, Stas? Oke, kita skip Iya. dulu ya kayaknya ya. Iya. Oke, jadi gimana, Stas? Mungkin tips untuk Kak Pris dalam menjawab masalahnya. Karena kalau dia mengambil satu kasus di zaman Rasulullah itu katanya ada seorang perempuan yang juga berzina tapi tetap ditolong Allah, langsung dimasukkan surga hanya karena menolong seekor hewan. Berarti Kak Pris ini juga harus menolong seekor hewan begitu, Stas? Atau seperti apa? Ini harus diluruskan juga ini. Ya, memang kisah ini menunjukkan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Oke. Ketika seseorang datang kepadaku, kata Rasulullah SAW, dia datang kepada Allah sebanyak buih yang ada di lautan. Dosa, selama dia tidak syirik kepada Allah, maka akan diampuni dosanya. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat senang seorang hamba yang bertobat kepada Allah. Pengakuan. Orang sekarang banyak orang yang tidak mengakui dosanya. Makanya para nabi setiap melakukan kesalahan, maka doa yang pertama adalah Rabbana zalamna anfusana, pengakuan diri. Ini tentunya kadang kita mengeluh kepada Allah di saat kita putus asa. Padahal Allah sangat rindu kepada kita. Ista'inu bis sabri wassalah. Minta tolong kepadaku dengan sabar dan salat. Makanya ketika redaksi kami minta pertolongan, maka ista'inu itu berubah menjadi nasta'in. Maka itu kita baca dalam setiap kita sholat berdiri, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang kedua, kita melihat bahwa rahmat Allah jauh lebih besar dibandingkan azabnya kepada hambanya. Kita sering berdosa kepada Allah. Kita sering melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tapi alhamdulillah mata kita masih sempurna. Kita masih mendengar suka. Dia dengar-dengar tetangga, gosip, tapi alhamdulillah pendengaran kita masih sempurna. Begitu besar rahmatnya Allah bagi seorang hamba. Kemudian yang ketiga, ridhonya Allah itu dia sembunyikan dalam ketaatan. Kita tidak tahu di antara sholat ibadah yang kita lakukan, kita tidak tahu yang mana diridhoi oleh Allah. Sengaja disembunyikan. Kenapa? Supaya kita bersungguh-sungguh dalam beribadah. Sama dengan murkanya, Allah sembunyikan murkanya dalam dosa. Kita tidak tahu dosa yang mana kita lakukan, di situ letak murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bahwa yang menjadi perhitungan setiap aktivitas kita adalah khawatimuhu, yaitu penghujung dari amal yang kita lakukan. Ini seorang pezina, memang dia seorang pezina, tapi di akhir hidupnya dia melakukan kebaikan, yaitu berbuat baik kepada seekor hewan, apalagi sesama manusia. Maka Rasulullah SAW mengatakan khairul a'mal, sebaik-baik amal kebaikan bi khawatimihi, yaitu pada endingnya penutup, dan itulah yang dilakukan sehingga berakhir dengan husnul khatimah. Kita tidak bisa memvonis seseorang. Siapa tahu ada rekan kerja kita malas salat, yang mengatakan neraka. Kenapa? Kita bukan penitia neraka, betul tidak? Maka kita tidak tahu. Hidayah taufik itu datangnya dari Allah. Kita mendengar tausiah seperti ini merupakan hidayah dilala. Mendengar di YouTube, Kala Group, Tribun Timur, ini bukan hidayah dilala. Tapi yang memberikan hidayah taufik adalah Allah. Bukankah seorang Nabi Lut tidak bisa mengislamkan istrinya? Bukankah Nabi Nuh tidak bisa mengislamkan putranya, padahal dia seorang Nabi? Bukankah seorang Rasul SAW tidak mampu mengislamkan perisai hidupnya, yaitu kakeknya dan pamannya? Kemudian Rasulullah bersedih, turun ayat mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Ya Rasulullah, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling kau cintai. Walakinallah yahdi man yasha, tapi Allah yang memberikan hidayah. Manusia hanya berusaha, selebihnya kita serahkan kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah, sangat luar biasa ya Kak Pris. Ini mungkin sudah membantu dijawab juga. Alhamdulillah. Berarti sudah aman? Aman. Oh, oke, aman. Sudah aman, Ustaz. Semoga aman betulan ya. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, mungkin kita satu lagi kayaknya ya, Ustaz ya. Ini teman-teman dari MBD, satu lagi dong mungkin. Ya. Oke, ini kayaknya yang di sana, Ustaz. Kayaknya Kinan ini harus dua laki-laki, satu perempuan yang bertanya. Oke. Ya, dalam Islam 2:1. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustadz, saya berdiri, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Abrar dari Marketing Services Departemen. Pertanyaan saya begini Ustadz, tadi sudah disampaikan bahwa pertolongan Allah untuk
orang-orang yang masih hidup seperti itu. 1 tahun terakhir ini kami dari keluarga MBD itu banyak berduka. Ada yang ayahnya meninggal, ibunya meninggal, termasuk saya salah satunya. 1 tahun terakhir itu ayah saya meninggal. Dan yang saya mau tanyakan Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz untuk pertolongan Allah kepada ayah atau ibu kita yang telah meninggal dunia? Apakah kita masih bisa berbuat dan pahalanya ditujukan kepada beliau? Seperti itu. Mungkin itu sih pertanyaan saya, Ustadz. Terima kasih. Terima Assalamualaikum kasih warahmatullahi Kak Abrar. Ya. Oke, baik Ustadz. Ini gimana nih? Mungkin banyak yang mewakili juga ketika orang yang kita cintai telah mendahului kita, mungkin telah berpulang ke rahmatullah, itu bagaimana sih supaya kekuatan pahala ataupun juga doa ini bisa menembus langit ketujuh, mungkin ya bisa langsung sampai kepada yang kita tuju, apalagi mungkin kalau dari Kak Abrar kepada ayah tercintanya, seperti itu gimana Ustadz? Ya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perniagaan Allah itu mahal, tapi yang paling mahal adalah surganya Allah. Ya. Makanya ketika kita diberikan musibah, semakin besar musibah yang kita hadapi, maka semakin besar pesan cinta Allah di dalam musibah tersebut. Ketika ada orang yang ulang tahun, biasanya kita kan kasih surprise, betul tidak? Kalau surprise-nya hanya jam tangan, paling disiapkan 1 hari, betul tidak? Betul. Tapi kalau Alphard Toyota, kebetulan kita dikalah Toyota, ya Alphard Toyota pasti itu disiapkan selama berapa? Bertahun-tahun mungkin, bahkan berbulan-bulan. Kenapa? Karena surprise-nya besar. Begitulah cara Allah. Ketika kita dialami kesedihan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun dalam kesedihan, yakin bahwa itu merupakan pesan cinta dari Allah. Kenapa? Karena Allah menginginkan kita kembali kepadanya. Cara Allah gampang. Ada yang dicolek, udah kembali. Ada juga yang tidak mempan. Tidak mempan. Ya mesti diberikan penyakit, mesti diberikan musibah, baru dia kembali kepada Allah. Dan itulah yang diinginkan oleh Allah. Nah, bagaimana cara kita berbuat baik kepada orang tua? Ya tentunya cara kita berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal dunia itu masih bisa. Makanya Rasulullah ketika kita ziarah kubur itu dianjurkan membaca doa Assalamualaikum ya ahlal kubur. Artinya apa? Hubungan silaturahim antara yang meninggal dunia dan yang masih hidup itu masih ada kesinambungan, tidak terputus. Makanya hal-hal yang bisa dilakukan satu yaitu membacakan doa. Doa yang paling terpendek untuk ibu, Allahumma gfir laha. Bahkan seorang anak tanpa dia doakan orang tuanya, setiap melakukan kebaikan akan langsung tertransfer pahala yang diberikan. Kenapa? Wa waladun salihun, anak yang soleh. Anak yang soleh bekerjanya saja. Nah, jangan mengatakan bahwa ya ada cerita seorang polisi, dia menangkap seorang pencuri. Kemudian ternyata terdengar suara azan, pencuri mengatakan mohon maaf saya mau sholat dulu. Polisinya mengatakan, ya kok bisa anda sholat sementara ada mencuri? Dia mengatakan apa? Sholat itu ibadah, mencuri itu pekerjaan. Jadi tidak menjadikan, kalau di kala grupan, menjadikan kerja itu ibadah. Ini dari kata kala, betul tidak? Kala kerja ibadah, aktif bersama, apresiasi pelanggan lebih cepat, lebih baik. Cocok ini? Itu. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah ketika ada utang puasa atau nazar yang pernah diucapkan oleh orang tua kita, maka ahli warisnya ini anaknya berkewajiban untuk mengganti itu utang puasanya. Yang ketiga, ketika ada wasiat, barangkali dia pernah berpesan kebaikan, nak kalau meninggalkan nanti menikahku sama sepupumu. Contoh. Tapi ini mubah, boleh dilakukan, boleh tidak. Berarti tidak wajib ya, Ustaz. Harus diluruskan ini, Ustaz. Ada wasiat yang memang mesti dilakukan. Tidak boleh baku bombe dengan saudaramu. Itu berarti tidak boleh. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan adalah dengan bersedekah. Orang yang meninggal dunia, satu-satunya harapan untuk kembali di dunia bukan untuk bekerja, bukan untuk haji, tapi apa dalam Al-Quran dikatakan, ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah kembalikan aku di dunia. Maka Allah mengatakan, buat apa saya kembalikan di dunia? Maka orang yang meninggal dunia mengatakan fa asaddaqa, ingin bersedekah. Maka anak yang ditinggalkan hasil dari pekerjaan sisihkan untuk orang tua yang sudah meninggal dunia, bentuk sedekah, maka insya Allah akan sampai pahalanya. Kemudian terakhir yang paling terpenting adalah hubungan silaturahim terhadap keluarga almarhum atau almarhumah. Suatu ketika ada sahabat Rasulullah
melakukan perjalanan dari Mekah menuju Madinah jarak 450 km. Maka ketika sampai, pamannya mengatakan, kenapa susah-susah dari Mekah menuju Madinah? Dia bilang, saya ingin bertemu dengan paman. Dia mengatakan, kenapa? Rasulullah mengatakan, ketika ada orang yang sudah meninggal orang tuanya, bapaknya atau ibunya, bagaimana caranya menyambung silaturahim? Maka sambunglah silaturahim kepada saudaranya, maka pahalanya sama ketika dia berbuat baik kepada orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini menjadi satu pelajaran juga mungkin untuk kita semua. Karena kita tidak pernah tahu umur ya, Ustadz. Betul-betul ajal itu seperti jodoh juga. Mungkin sebuah surprise dari Tuhan juga. Nah, mungkin Kak Abrar ini bisa membantu menjawab juga. Jadi kalau Kak Abrar mungkin mendapatkan bonus, gaji yang bertambah, apalagi mungkin dapat THR ya, Ustadz ya. Ini kode-kode juga ya. Ini bisa disisipkan juga untuk almarhum ayah tercinta. Wah, Masya Allah sekali kalau kita lihat antusias dari teman-teman Kala khususnya di MBD ini, Ustadz, betul-betul sangat antusias ya menyambut program Syiar Ramadan ini. Banyak yang bertanya juga. Mungkin yang terakhir, Ustadz, sebelum kita keliling-keliling Kala lagi, kita menyapa teman-teman Kala divisi yang lain, kayaknya bisa diberikan juga mungkin closing statement dan sebenarnya bagaimana sih, Ustadz, Kinan dan mungkin teman-teman dari Kala Group di MBD pada sore hari ini bisa istiqomah. Ya, seorang bayi yang ketika dilahirkan dia menangis. Ada tidak bayi yang lahir ketawa? Tidak ada. Kenapa bayi yang baru dilahirkan menangis? Ya. Karena tali pusarnya diputus dan dia beranggapan satu-satunya sumber rezekinya itu adalah dari situ. Artinya dia menangis. Dia tidak tahu bahwa sumber rezekinya di luar jauh lebih besar. Ya. Yang kedua, kita harus menggantungkan hidup kita kepada Allah. Selama kita menggantungkan hidup kita kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan pertolongan. Kemudian saya mau tanya dulu. Boleh, Ustaz. Coba ini bisa dilanjutkan. Kalau saya mengatakan 10, 20, 30, 40, 50. Pertanyaannya, kenapa bisa ditahu? Karena itu merupakan pola. Maka begitulah cara Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, apapun masalahnya diberikan jalan keluar. Berarti jalan keluar itu sudah ada. Cuman bagaimana pola kita untuk mendapatkan jalan keluar tersebut. Di antaranya yaitu dengan meluaskan niat. Yang selama ini belum dibuka jodohnya. Kenapa tidak dibuka jodohnya? Karena dia berdoa untuk dirinya. Coba doakan tetangga, rekan kerjanya, ya Allah, berikanlah jodoh itu rekan kerja saya belum terbuka jodohnya. Maka sebelum dikabulkan, Allah sudah mengumumkan jodoh untuknya. Maka luaskan niat. Yang kedua, ikhtiar iman maksimal. Ya, ikhtiar iman maksimal ini terkadang kita habiskan waktu kita, bahkan kita lembur demi untuk dunia. Akan tetapi kita tidak pernah lembur untuk tahajud. Coba seorang dokter ketika ada pasien yang ingin melahirkan, wah ini sangat berat untuk melahirkan secara normal. Iya. Maka dokter mengatakan, mohon maaf ini kayaknya harus dilahirkan dalam keadaan sesar. Kira-kira apa pesan dokter? Dokter mengatakan, ibu perbanyak doa bu ya. Pertanyaannya, pernahkah dokter itu mengatakan kepada sang ibu ketika dia datang pertama kali, perbanyak sholat sunnah bu, mudah-mudahan lancar dalam persalinan. Maka diinginkan di sini adalah bagaimana ikhtiar iman maksimal untuk mendapatkan pola pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dan yang terakhir, belilah pertolongan Allah dengan amal kebaikan. Yang selama ini, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Ketika kita berbuat baik, maka akan dibuka pintu kebaikan itu untuk orang yang berbuat baik. Makanya salat yang kita lakukan, sedekah yang kita lakukan, itu cara kita untuk memberikan atau untuk membeli kebaikan-kebaikan dan pola-pola pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran jazakumullah Ustaz untuk di 14 Ramadan kali ini, karena kita sudah diberikan ilmu mengenai pola pertolongan Allah bersama dengan teman-teman dari Kala Group hari ini. Semoga juga di sore hari ini menyambut waktu-waktu berbuka puasa, teman-teman dari MBD ini tetap semangat menjalankan puasanya, dan semoga isi ceramah dan nasihat-nasihat Islamiyah yang disampaikan oleh Ustaz Sabarudin bisa bermanfaat untuk kita semua dan pastinya bisa direalisasikan dalam kehidupan kita, apalagi nih di bulan suci Ramadan. Baik, untuk itu terima kasih banyak untuk semua teman-teman dari MBD ini di lantai 13 sudah menerima kami untuk memberikan
nasihat ya mungkin Ustadz, ini juga sebagai pelajaran mungkin buat teman-teman dan semuanya. Baik, selamat bekerja kembali teman-teman semuanya, semangat, semoga Ramadan kali ini berkah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi